Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Saat itu Dika dan Adara sedang belanja di sebuah toko pakaian, mencari pakaian yang akan digunakan pada festival santri itu. Adara minta Dika untuk tetap berada di toko itu, sementara itu Adara ingin pergi ke toko di sebelahnya. Saat itu Miranda diam-diam memantau Adara. Miranda berniat untuk menculik Adara. Miranda sudah siapkan sebuah tisu yang sudah dibius untuk dibekap ke mulutnya Adara. Namun saat itu untung saja seekor burung melihat rencana jahat Miranda. Miranda pun pura-pura jatuh kesakitan di depan toko itu. Adara yang merasa kasihan kepada nenek itu. Adara pun lantas menolong nenek itu. Adara tidak tahu jika nenek itu adalah Miranda. Burung itu lantas mengingatkan Adara agar Adara tidak dekat-dekat dengan nenek itu. Karena nenek itu punya sabut tangan yang bisa membuat Adara pingsan. Adara pun lantas menjauh dari nenek itu. Burung itu mengganggu Miranda. Akibatnya jilbab yang digunakan oleh Miranda pun terlepas. Adara pun lantas kaget. Ternyata di hadapannya itu adalah Miranda. Adara pun minta Miranda untuk menyerahkan diri. Namun sayangnya saat itu Miranda pun lantas kabur dan dikejar oleh Adara. Sementara itu, Abi Fajar tengah mencari Adara. Abi Fajar pun tak sengaja melihat Adara yang tengah mengajar Miranda. Saat itu Adara berhasil menangkap Miranda. Adara minta Miranda untuk menyerahkan dirinya dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Namun saat itu, Miranda pun lantas marah kepada Adara jika Adara telah berlaku kasar kepada Miranda. Abi Fajar yang melihat Miranda dengan Adara, Abi Fajar pun berpikir jika Miranda ingin mencelakai Adara. Saat itu Miranda ingin berkata kepada Adara jika Miranda itu adalah ibu kandungnya Adara. Namun rencana Miranda berhasil digagalkan oleh Abi Fajar. Belum sempat Miranda jujur kepada Adara jika Miranda itu adalah ibu kandungnya Adara. Miranda pun lantas takut melihat Abi Fajar. Saat itu Adara mencoba menghentikan Miranda. Miranda pun dengan kasar melepaskan tangan Adara. Akibatnya Adara pun jatuh ke aspal itu. Miranda pun berhasil kabur. Abi Fajar yang melihat Adara yang terjatuh. Saat itu ada sebuah motor yang ingin menabrak Adara. Namun untung saja, Abi Fajar pun dengan sigap menolong Adara. Adara pun akhirnya selamat. Dika yang tengah mencari Adara, Dika pun berhasil temukan Adara bersama dengan Abi Fajar. Abi Fajar jelaskan kepada Dika apa yang terjadi pada Adara jika Miranda ingin mencelakai Adara. Abi Fajar minta Dika untuk mengobati Adara, sementara itu Abi Fajar bakal mengejar Miranda. Sementara itu, saat Gibran latihan bernyanyi dengan Stefani, Zidan, Ucup, dan Rizky pun menghampiri mereka. Zidan berkata kepada mereka katakan jika Gibran dan Stefani adalah pasangan yang serasi. Bahkan saat itu, Zidan, Ucup, dan Rizky bersedia menjadi manajer Gibran dan Stefani. Mereka pun merasa yakin jika Gibran dan Stefani bakal mempersembahkan penampilan terbaik mereka untuk pesantren. Sementara itu, Dika pun lantas mengobati lukanya Adara. Saat itu Adara sangat sedih. Kenapa Miranda sejahat itu dan ingin mencelakai dirinya? Sementara itu, Zidan, Ucup, dan Rizky pun mencarikan sebuah pakaian yang cocok buat Gibran dan Stefani tampil. Tiba-tiba seorang penjual baju itu tawari Gibran sebuah pekerjaan. Penjual itu merasa jika Gibran dan Stefani adalah pasangan kafal yang serasi. Penjual itu minta Gibran dan Stefani gunakan pakaian kafal tunangan untuk promosi di toko itu. Gibran dan Stefani pun lantas menerima tawaran toko itu berkat Ucup, Zidan, dan Rizky. Sementara itu, Miranda pun berhasil ditangkap oleh Abi Fajar. Saat itu Miranda sangat menyesali perbuatannya di hadapan Abi Fajar.
dan minta maaf kepada Abi Fajar. Miranda tak ingin dijebloskan ke dalam penjara oleh Abi Fajar. Miranda pun lantas menginjak kakinya Abi Fajar. Miranda pun berhasil kabur dari Abi Fajar. Abi Fajar pun lantas menghampiri Adara. Abi Fajar pun lantas mengobati luka Adara. Saat itu Adara berpikir kepada Abi Fajar, jika perhatian Abi Fajar seperti perhatian seorang ayah kepada anaknya. Sementara itu, Gibran dan Stefani pun sudah berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka. Bahkan saat itu, pemilik toko itu memberikan hasil foto mereka. Bahkan mereka diberikan baju gratis dari toko itu untuk Gibran dan Stefani. Saat di perjalanan pulang, Gibran ingin belikan sesuatu buat Stefani. Entah kenapa Gibran merasa nyaman dengan Stefani. Ketika saat itu, Gibran tak sengaja memeluk Stefani. Sepertinya Gibran mulai suka kepada Stefani. Tak ingin Stefani hanya sebagai sahabatan saja. Sementara itu, Rasya dan Naura pun tengah sibuk membuat kue-kue untuk dijual di festival pondok pesantren itu. Rasya yang tak mengerti membuat kue itu lantas diajari oleh Naura. Bahkan saat itu, Rasya dengan sengaja memegang tangan Naura agar diajari oleh Naura. Tiba-tiba Naura pun dapat sebuah bayangan tentang Abi Fajar, di mana Naura dapat bayangan sebuah keramik yang pecah. Dan ada penyesalan di hati Abi Fajar. Abi Fajar pun terlihat menangis di atas sebuah batu nisan. Entah apa yang ditangisi oleh Abi Fajar di atas batu nisan itu. Entah siapa yang telah meninggal. Naura pun lantas ceritakan semua bayangan itu kepada Rasya.